warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Broman, kembali lagi bersama saya Miranda dalam program Broman Podcast edisi Terasi Pinter Berliterasi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu edisi Terasi, Miranda kasih tahu ya. Terasi adalah program kolaborasi antara perpustakaan dan Broman. Pada edisi ini, anak-anak yang bergabung di perkumpulan siswa-siswi percinta buku, yaitu Klub Mentari yang akan menceritakan buku-buku yang menarik layak untuk sahabat Broman baca. Dan teman-teman siswa-siswi Mas 1 Pangkal Pinang baca agar bertambah minat membacanya. Hari ini bintang tamu kita adalah Anggrek Ayu Musfira. Halo Anggrek. Halo, Gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. Kira-kira Anggrek mau cerita buku apa? Jadi buku yang akan saya ceritakan adalah Kehilangan Mestika. Oh, menarik. Iya, buku ini ada kaitannya dengan salah satu bangunan yang ada di Pangkal Pinang, yaitu bangunan Hamidah. Bangunan Hamidah. Yang sekarang udah dipakai oleh Pizza Hut. Oh, aku baru tahu. Jadi buku ini menceritakan tentang apa? Jadi buku ini mengisahkan tentang Hamidah, seorang gadis yang mendapatkan nasib dan duka derita yang sangat menyedihkan. Oh, jadi Buku ini mengisahkan tentang perjuangan Hamidah, seorang wanita dari Mentok, kelahiran Mentok, yang menempuh pendidikan ke Padang. Pada saat itu di Mentok ini sangat minimnya pendidikan dari masyarakat di Mentok. Hamidah didukung oleh ayahnya untuk menempuh pendidikan ke Padang agar dari pendidikannya tersebut Hamidah dapat mengajarkan kepada masyarakat bagaimana pendidikan itu. Oh, jadi waktu di Mentok itu belum ada ya orang yang bisa belajar seperti Hamidah? Iya, betul. Hamidah adalah salah satu orang yang pertama kali menempuh pendidikan di Mentok. Oh, keren. Jadi lanjutannya? Nah, Hamidah ini menempuh pendidikan ke Padang itu bukan kayak kita yang sekarang menggunakan pesawat. Iya. Tetapi pada saat itu Hamidah menggunakan kapal yang berhari-hari jangka waktunya itu sampai di Padang. Kira-kira itu tahun berapa ya? Sekitaran tahun 1930-an. Oh, jadi cerita lanjutannya? Nah, Hamidah ini menempuh pendidikan di salah satu sekolah wanita. Nah, setelah dari sekolah itu, Hamidah kembali ke Mentok bersama dengan sahabatnya. Setelah kembali ke Mentok, Hamidah ini berjuang untuk mengajarkan para wanita di Mentok yang saat itu masih buta huruf. Nah, setelah itu, saat Hamidah mengajarkan kepada para wanita itu, dapat ejekan atau ketidaksukaan dari para masyarakat. Karena saat itu pemikiran orang Mentok, wanita itu tabu menempuh pendidikan, apalagi keluar sampai keluar kota. Oh, jadi Hamidah ini suatu perjuangan wanita yang semangat ya dalam belajar, berbeda dengan wanita-wanita sebelum dari mereka. Di Bangka juga ada kita, yaitu Hamidah. Yang di Jawa ada Kartini, kita di sini ada Hamidah. Oh, jadi lanjutan ceritanya? Nah, Hamidah ini menempuh pendidikan itu untuk mengangkat derajat orang tuanya, yang saat itu orang tuanya juga memiliki finansial yang sangat dikatakan miskin. Lalu Hamidah saat itu mendapatkan pekerjaan di luar kota. Nah, setelah dari luar kota itu, Hamidah memutuskan untuk bekerja di luar kota. Jadi berhenti untuk mengajar di kampungnya. Berhenti mengajar dia. Setelah itu, saat di luar kota, Hamidah mendapat lamaran dari seseorang laki-laki. Nah, saat dia mendapatkan lamaran, dia menerima lamaran tersebut. Nah, dia menikah, namun beberapa tahun kemudian Hamidah bercerai dengan suaminya. Lalu dia kembali lagi ke kampungnya, yaitu di Mentok. Nah, saat di Mentok itu, dia berpikir, apakah harus melanjutkan pendidikannya, mengajarkan para wanita-wanita di Mentok, atau menerima pekerjaan baru dari luar kota. Oh, jadi kira-kira Hamidah memilih mana nih? Nah, Hamidah dalam cerita ini, dia memilih untuk mengajarkan kepada wanita-wanita itu agar para masyarakat
mengenal pendidikan. Oh, jadi dia lebih memilih untuk berada di kampungnya daripada harus bekerja lagi ya di kampung orang. Iya, betul. Karena menurut Hamidah, para warga dan wanita-wanita di kampungnya itu, di Mentok itu sangat membutuhkan pendidikan. Di mana saat itu warga Mentok itu berpikir bahwa wanita itu hanya kerjanya di rumah aja. Seperti yang kamu bilang tadi ya kan. betul, Iya. hanya mengandung dan yang lainnya. Tidak pendidikan, karena menurut mereka pendidikan itu hanya untuk laki-laki. Oh iya. Iya. Lalu Hamidah bertemu dengan sahabat kecilnya nih. Iya. 2 orang laki-laki. Mereka bersama-sama membangun sebuah sekolah rakyat yang dimana di sekolah itu mereka bakal mengajar para anak-anak, wanita-wanita untuk belajar agar tidak buta huruf. Oh iya, membangun sekolahnya ini di mana kira-kira? Di kampungnya atau di kampung orang lain gitu? Di kampung dia. Oh, jadi lanjutan ceritanya? Nah, saat mereka membangun itu banyak sekali ya masalah-masalah yang muncul, apalagi dari masyarakat yang bilang menentang untuk membangun itu. Nah, saat itu mereka tidak pantang menyerah untuk membangun sekolah itu. Iya. Mereka berusaha agar sekolah itu tetap berdiri di kampung itu. Iya. Nah, berdirilah sekolah itu dengan usaha mereka yang tidak pantang menyerah. Iya. Jadi ada nggak cerita yang menarik yang bisa kita ambil dari cerita Hamidah ini? Nah, Hamidah ini telah mengalami duka cinta yang membuat dia tetap tidak menyerahkan pendidikan dan mengajarkan ilmunya itu kepada masyarakat. Oh. Nah, walaupun dia mengalami duka tersebut, dia tetap ingin menjadi seorang guru, dan hal ini bagus untuk kita tiru sebagai emansipasi wanita. Oh, jadi waktu dia kayak tersakiti ya, terpukul, jadi kayak dia tetap semangat dalam belajar ya, dalam meraih prestasinya ya. Menjadi guru. Jadi kesimpulan dari cerita ini apa? Nah, kesimpulannya seorang Hamidah yang dulu itu bahkan tidak ada dukungan dari masyarakat untuk sekolah, bisa menempuh pendidikan yang jauh dan menjadi seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsanya. Nah, kita yang sekarang ini yang dengan mudah bisa sekolah, bisa dengan mudah berangkat ke sekolah mendapatkan ilmu, seharusnya kita itu lebih bersemangat lagi untuk sekolah dan menempuh pendidikan. Iya, oke. Kira-kira ada nggak sih kelebihan dan kekurangan dari buku Hamidah ini? Nah, kalau kekurangannya itu, buku ini menurut saya ya, buku ini sulit dimengerti bahasanya itu. Mungkin karena bahasa Melayu dan mungkin bahasa lama. Karena tahun-tahun dulu ya? Iya, betul. Nah, kalau kelebihannya itu, buku ini kental dengan sikap pantang menyerahnya. Perjuangan Hamidah. Iya, betul. Apalagi seorang Hamidah ini adalah wanita yang berasal asli dari Mentok, orang Bangka asli. Iya. Cerita dari Hamidah ini sangat menginspirasikan kita ya. Iya. Menjadi seorang wanita yang semangat dalam belajar, memperjuangkan apa ya? Memperjuangkan hak wanita. Nah, dari hal itu, karena itulah nama Hamidah ini diabadikan di salah satu bangunan di Pangkal Pinang yang dinamakan dengan bangunan Hamidah. Pizza Hut tadi kan? Iya, sekarang diganti sama Pizza Hut. Oke. Nah, karena inspirasi dari Hamidah inilah nama Hamidah itu diabadikan di salah satu bangunan di Pangkal Pinang, yaitu Gedung Hamidah. Nah, teman-teman, untuk siswa Man 1 Pangkal Pinang, jangan lupa baca buku ini, Kehilangan Mestika. Oke teman-teman, cukup sekian resensi buku dari Anggrek hari ini. Kita kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman, cukup sekian resensi buku yang sudah diceritakan oleh Anggrek. Kita kembali lagi di sesi buku yang selanjutnya yang akan datang. Saya Miranda izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.